Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana wa hadana lidinil Islam. Allahumma salli salatan wa salaman ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala kasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia dan penuh berkah ini di 27 Sya'ban 1447 Hijriah kita dapat berhadir meringankan langkah memenuhi saf-saf salat berjamaah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang sekalipun salat fardu subuh ini dapat kita tunaikan di rumah masing-masing, yang sekalipun berjamaah untuk salat subuh ini dapat kita laksanakan di menasah masing-masing, tetapi kita tergerak untuk berjalan lebih jauh, untuk bersilaturahmi, dan tentu saja untuk kita mendapatkan makna-makna yang lebih daripada sekedar untuk salat berjamaah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan motivasi, kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah kamu seorang individu yang setiap hari faedah-faedahnya itu bertambah maju. Jadi jangan sampai kita yang hari ini sama seperti kita yang kemarin, dan kita yang besok sama seperti kita yang hari ini. Ada faedah yang terus bertambah, tetapi sayangnya faedah tersebut bertahan. Maka sejak dari kecil dulu kita belajar fikih kitab Furukunan Melayu, rukun salat 13 perkara, sampai hari ini, sampai meninggal dunia tetap rukun salat 13 perkara. Padahal para ulama menawarkan opsi yang berbeda. Ada yang menyebutkan 14, ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 18. Maka sungguh bila kita terus menambah faedah, ketika ada orang bertanya, jawabannya akan berbeda-beda, tidak melulu dengan satu saja. Ya, karena hana tajak betle asaina pertanyaan jawaban tipu sagai pokok ojeh. Padum rukun semayang leheblah. Hana lain pokok ojeh leheblah. Hana palake kurik ni kagak pokok. Padahal ketika kita belajar lebih jauh, ada orang bertanya, padum rukun semayang, bisa kita balas dengan pertanyaan berikutnya, padum hawa boleh belah, belah, 7 belah, 8 belah, kita bisa bertanggungjawabkan. Inilah hikmah di dalam agama yang mendorong kita dan mendorong guru-guru kita, para ulama di masa lalu,
untuk menempuh perjalanan yang berat-berat untuk mengkaji ilmu. Bayangkan dulunya dengan jalan yang berbatu-batu, harus melewati sungai dengan rakit karena tidak ada jembatan, harus melewati lautan dengan perahu. Mereka mencari ilmu untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dari kawan-kawan Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan di hari Rabu, sedangkan yang NU sedang menanti Ru'yatul Hilal, dan pemerintah juga sedang menanti sidang isbat. Sedangkan bagi kita tetap menunggu keputusan dari pemerintah. Kenapa demikian? Ya, karena Allah Ta'ala sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri, para pemimpin di kalangan kalian. Maka kalau kita mengaji di dalam kitab fikih yang standar seperti kitab I'anatul Talibin, walaupun yang kita baca hanya Fathul Mu'innya saja, di situ sudah dibuat sebuah keputusan bahwa puasa Ramadan wajib apabila bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari. Menyakalebloh nyan urau yang ke-10 tidak ada pilihan kecuali 1 Ramadan. Sebab bulan-bulan Hijriah harinya berkisar antara 29 sampai dengan 30. Untuk 30 hari bulan Sya'ban itu sepakat. Hana dakwah. Yang terjadi perbedaan adalah ketentuan berikutnya. Au bi ru'yati 'adlin wahidin walau masturan hilalahu, atau wajib puasa Ramadan itu karena ada seorang yang adil, sekalipun status adilnya itu mastur, tertutupi, tersembunyi. Apa yang dia lihat? Hilalahu, hilal bulan Ramadan. Apa makna masturul adalah? Itu juga sangat penting kita pahami karena menyangkut syarat sah nikah pada wali dan pada saksi. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dihadiri oleh seorang wali dan 2 orang saksi yang mereka ini bersifat dengan adil. Oleh para ulama mendefinisikan arti adil itu adalah adil syahadah, karena ada satu lagi namanya adil riwayah. Adil syahadat mensyaratkan pelakunya itu tidak melakukan dosa besar yang dia belum bertaubat, atau tidak terus-menerus di dalam dosa kecil. Apabila itu terjadi, maka sifat adilnya hilang, tidak sah jadi wali dan tidak sah jadi saksi. Jangankan zaman kita sekarang, bahkan Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin sudah mempertanyakan, di mana kita mencari saksi dan wali yang adil di zaman kita sekarang ini. Nyan nomor tuhtun kau likut. Kenapa? Karena hampir tidak ada orang yang selamat dari sifat fasik. Zaman ini juga demikian. Siapa yang bisa menjamin ada orang yang selamat dari dosa besar? Dosa besar itu yang sangat familiar bagi kita adalah transaksi riba. Bahkan kita tidak menganggap lagi riba itu sebagai perbuatan dosa. Padahal dosa riba lebih berat daripada dosa zina.
Namun orang yang berbuat zina kita grebek, kita arak, kita telanjangi. Kayak pubut desa haji, tetamah desa dan nyolong. Seburuk-buruk orang berzina, mereka masih punya malu dan bersembunyi. Tetapi sebaik-baik yang menangkap orang berbuat zina, dipublikasikan, dipertontonkan dan ditelanjangi. Maka yakinlah orang yang drop, orang pubut zina laganya lebih buruk daripada orang yang pubut zina. Karena selama orang berbuat maksiat masih malu dan menutupi diri dari manusia, maka Allah Ta'ala tetap akan menutupi aibnya. Dan itu diingatkan oleh Rasulullah, kullu ummati mu'afa, setiap umatku ini dimaafkan kesalahannya oleh Allah Ta'ala, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang pamer. Bagaimana cerita pamer? Wa minal mujaharati, sebagian di antara bentuk pamer kemaksiatan, ay ya'malur rajulu amalan bil laili, ada orang yang berbuat dosa di waktu malam, fasatarahu Allahu alaihi, Allah tutupi dosanya itu di gelapnya malam. Fayusbiha fayaqulu amiltu kadza wa kadza fil barihah, ketika datang waktu pagi ia bercerita ke semua orang, semalam kami berbuat dosa pulan, semalam kami mojok di tempat puling, semalam kami minum arak, kami main judi dan seterusnya. Maka orang seperti ini tidak diampuni dosa. Maka kalaupun kita harus berbuat maksiat, harus bertransaksi riba, maka jangan dipublikasi pada manusia. Yang paling kain kenang riba kan baca cok leasing yang non syariah. Tajak masjid kata kereta baru Vario, PCX, NMAX, ikalan le jemaah lain. Kabar ulam tengku, alhamdulillah. Bayan belum baru. Itu yang lebih lanjut, nyan cash per kredit. Nyan payah tadut benda-benda. Cabak tak apa-apa, hang kata ngabyu. Tapi sebagian orang mempublikasi maksiatnya ini. Kabar ulam tengku, alah mata kredit. Nyan golom tatanya cash per kredit kagak pegah ayo. Niatnya baik untuk tawaduk, untuk menyatakan sebetulnya saya tidak punya cukup uang untuk membeli, tetapi ada yang bersedia mengutangkan. Tetapi secara tidak langsung dia sedang mempromosikan riba. Kenapa? Karena kredit kita kredit riba. Orang lain jadi berpikir, Tengku ini saja yang tidak punya gaji berani mengambil kredit. Saya yang sudah P3K paruh waktu buku prehlam. Padahal 200 ribu itu boleh. Ini buku prehlam. Termotivasi orang lain untuk berbuat hal yang sama. Maka menyakaruh tecok kredit, nyan bebabugah. Kabar ulam tengku, alhamdulillah. Nyan cash per kredit, letak coba babah. Tidak perlu bertanya lebih lanjut. Ini contoh adil. Tapi hari ini, jangankan sekarang, di zaman Imam Al-Ghazali sudah sulit. Maka diturunkan standarnya menjadi mustawril adalah, yang tersembunyi sifat keadilan. Dia fasik, tetapi kefasikannya itu tidak ada yang tahu. Mungkin dia berbuat maksiat, tapi kemaksiatannya itu tidak terpublikasi. Maka orang seperti ini melihat hilal bulan Ramadan. Siapapun yang melihat hilal bulan Ramadan, untuk dirinya sudah wajib berpuasa. Barang gatau yang kalem, kera wajib ke wajib. Sedangkan untuk orang lain, baru wajib puasa Ramadan karena ada yang melihat, idza syahida indal qadhi, apabila orang yang melihat ini menyampaikan kesaksian di depan hakim. Dalam aturan kita di depan hakim mahkamah syar'iyah. Kesaksiannya itu pun harus diverifikasi dulu. Maka ketika ada seorang yang mengaku melihat hilal, diverifikasi oleh qadhi, dan alhamdulillah diturunkan qadhi ke lokasi tempat pemantauan hilal. Kamu lihat hilal? Iya Pak Hakim.
Di mana? Di arah mana kamu lihat? Di arah timur. Oh, kakak najunya mata awak. Ejak orang kedua, kamu lihat hilal? Iya Pak Hakim. Di mana? Di arah barat. Oh, kebetulnya. Kemana arah bukaannya? Bagaimana bentuknya? Kata verifikasi. Ditanya, di mana kamu lihat? Di Luqnga Pak Hakim. Nah, pertanyaannya, sedang apa kamu di Luqnga petang itu? Tengah mencewek Pak Hakim. Oh, hanya rakaat. Kenapa? Fasik. Walaupun tidak diterima, untuk dirinya sudah wajib puasa. Datang orang yang ketiga. Kamu lihat bulan? Iya. Di mana? Di Luqnga. Tepatnya di mana? Di observatorium, tempat pemantauan hilal. Di arah mana? Di arah matahari terbenam. Sedang apa kamu di situ? Ikut belajar memantau hilal. Oh, diterima kesaksian. Nah, maka bersaksilah. Itu pun dituntun kalimatnya dalam bentuk yang sangat khusus. Asyhadu anni ra'aitul hilalah. Aku bersaksi bahwa aku sudah melihat hilal. Atau dalam bentuk yang kedua, asyhadu annahu qad halla. Aku bersaksi bahwa hilal sudah wujud. Diterima kesaksiannya oleh hakim, baru oleh hakim diumumkan seantero negeri. Nyan baru wajib puasa katanya dengan sebab keterangan dari pemerintah, bukan keterangan perseorangan. Karena tidak ada kewajiban untuk mengikuti seseorang sealim apapun dia. Kewajiban kita hanya mengikuti Allah, mengikuti Rasul, taat Allah, taat Rasul, dan ulil amri. Maka ketaatan kepada ulil amri tidak diulang perintah ati'u, memberikan isyarat bahwa taat kepada ulil amri selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Maka apabila bulan Sya'ban ke-20 si kurang, pemerintah umumkan malam ini Ramadan atau malam ini 30 Sya'ban, itu wajib ditaati. Tetapi apabila pengumuman pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, siapapun pemimpinnya tidak wajib ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dah contoh, umpama diumumkan oleh presiden, berhubung kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, geopolitik nasional juga sedang tidak baik-baik saja, dan adanya kemungkinan perang antara Amerika dengan Iran, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan Ramadan tahun ini dipercepat di 16 Sya'ban. Nya menyelegenyan pengumuman pemerintah. Bean terpegah Prabowo presiden, ada Imam Mahdi presiden benepati. Kenapa? Bertentangan dengan aturan syariat bahwa bulan dalam kalender Hijriah antara 29 sampai dengan 30 hari. Maka Aceh menjadi kunci. Kunci merdeka di Aceh, kunci puasa juga di Aceh. Karena Aceh merupakan daerah yang paling telat terbenam matahari di seluruh Indonesia. Yang paling telat Aceh Raya, Talu Pidi. Karena PD awal buka puasa 5 minit. Aceh Raya mentang Talu. Ada Sabang satu lagi. Paling telat terbenam matahari se-Indonesia, dan alhamdulillah paling telat terbit matahari se-Indonesia. Orang lain kamu mulai puasa, itanya mentang je tapi rokok. Cuma ke waktu orang lain kamu mulai buka puasa, itanya mentang payah duduk bila dah. Paling telat terbit matahari, tapi alhamdulillah paling cepat masuk kantor. Yang orangnya terbit matahari ke pukul 7 kurang 10 minit. Tapi namun tu tetap pukul 7.50. Nyandum pa'a adanya. Padahal sudah diberikan kewenangan UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nyan baik terpegah pemerintahan pula ini sekedar untuk menggeser jam masuk kantor saja sudah 20 tahun lebih UUPA belum ada seorang pun gubernur yang berani mengubahnya.
Nyan dak pegah ro tegarang. Nyan mentang hai dah ubah. Bisa jadi tidak muncul keinginan bukan tidak berani, tetapi karena memang gubernur hantang tamang kentu. Hana terasa paduna susah pegawai tamang kentu po 7 lehep doh. Padahal andai kata masuk kantor di Aceh po 8 lehep doh, maka sungguh pegawai-pegawai akan minum kopi pagi bak warung kopi kampung masing-masing. Berputar ekonomi di kampung, terjalin silaturahmi. Tapi karena 7 lehep doh tamang kantor, mengkarat-karat ja absen sidik jari deh. Kena lebut je kopi bak bineh kantor. Yang maju ke Cik Min lah. Yang lain mati hidup. Karena 7 lehep doh tamang kantor, anu ja terpula handa minta. Karena 7 lehep doh tamang kantor, bunga handa temai baju. Karena 7 lehep doh tamang kantor, lintu berangkat handa kita minta di daerah baru. Maka akhirnya bandum pegawai berubah nasib menjadi jai Lampung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Hana pemimpin Aceh yang berusaha untuk memberikan sedikit kebahagiaan kepada warga Aceh. Betul-betul terpegat temukan tu posisi kurang pola 8 lep doh paling bagah. Makanya ke depan pilih saya. Yang menyalon gubernur yang pun terpegat temukan tu 8 lep doh tawa paling telat poh 2. Pobot trip dah bukan tu nya yang trip akan tu so yang dah kaya. Menyatakan korupsi. Ini contoh sederhana. Kita paling telat terbenam matahari se-Indonesia. Maka Ramadan yang lalu seluruh Indonesia berharap informasi dari Aceh apakah terlihat hilal atau tidak. Karena potensi untuk konfliknya tinggi, langsung dari Kementerian Agama Pusat mengutus 2 orang peserta yang ahli untuk melihat hilal. Dipantaulah di Pantai Lungah. Ketika selesai, mereka melapor melihat hilal. Tapi yang melihat tidak disumpah, yang disumpah tidak melihat. Maka karena yang melihatnya tim BKO, mereka langsung melapor ke pusat. Menteri Agama langsung malam itu rapat tanpa ada pendahuluan dan pembukaan yang panjang-panjang. Beliau katakan, berhubung di wilayah Indonesia Timur sudah larut malam, maka kita langsung kepada inti permasalahan bahwa proses ru'yatul hilal di seluruh garis pantai di Indonesia tidak terlihat hilal kecuali di Aceh. Maka pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan bahwa malam ini adalah 1 Ramadan. Maka berpuasalah seluruh Indonesia karena terlihat hilal di Aceh kecuali orang Aceh. Bansaboh Indonesia puasa karena lemah bulan di Aceh. Yang hana puasa anggur Aceh lah. Aceh dilawan. Mata draw dah betih. Mata draw dah betih. Maka ketentuannya puasa karena patih pemerintah. Mamanya hana terpatih oleh pemerintah Indonesia, terpegang pemerintah gerau. Nyampe hana kejut. Kata pegah harinya, hek temu perang dengan Belanda, merdeka merdeka adanya. Hanya hek temu perang terpulang dan gerau ke di Indonesia. Ada bruk-bruk terpulang buat Belanda. Kemudian tanya kai temong Uni Eropah. Kai temong Piala Dunia adanya. Mana dia perang Belanda terpulang ke dia Jawa. Angka lagi nyawa bangai tu. Angka 2 bulan kan terjadi banjir, ini bantu terpulang. Angka alhamdulillah merompok si megang. Angka nyanda balut-balut tu. Nyanda gulung-gulung sinya ada je habis sampai orang raya. Yang kena ubat hati tu becut. Ada begah bangai dekoh. Maka kita ikuti pengumuman pemerintah. Insya-Allah karena kita masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Lempiuhinan kahana untuk lanjutan, tapi karena ada penekanan. Di dalam Islam ini dakwahnya, perintah dari Nabi kepada para muballigh, kepada para sahabat, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan kalian persulit.
Sampaikan yang enak-enak, jangan kalian takut-takuti. Gi pemudah lama-lama. Tajak katanya, tajak putus sah. Mekawin lama-lama mudah. Aksarun nisa'i barakatan aisaruhunna mahran. Orang inang yang paling berkat dalam kahwin, yang paling murah jenama. Nyo jenama 20 mayam. Semayam 30 juta, 200 juta. Leh dalam kahwin mati je. Ibarat pengumuman bahawa pernikahan di Aceh menurun disebabkan karena harga emas tinggi. Yang pengumuman bangai. Pernikahan di Aceh menurun karena harga emas tinggi. Lempegahnya pengumuman bangai. Kenapa? Tinggi harga emas dalam 2 bulan terakhir. Tapi yakinlah, yang menikah tahun 2025 di Aceh tidak membeli emas di bulan tersebut. Meh kati ton ulikot kai pesihap. Maka hana gem kawin kan karena yumah mahai. Nyo yang mahai yumah hanum kawin nyen yang ton 2026. Tapi inilah logika berfikir kita tidak sehat. Orang yang kawin 2025 ni kan karena yumah karena hana belum muh dia. Kawai gitu siap. Tapi pertanyaannya, kenapa menurun angka pernikahan? Ada faktor yang entah kita lupa atau sengaja kita lupakan untuk tidak diangkat isunya. Bahkan orang galak geblau motor karena hawa. Mamanya hawa belum motor, punya hawa pakai motor, tinggal tersewa motor. Kepada ya belum. Maka orang geblau motor karena keperlai, dan perlainya dalam durasi panjang dan tidak ada yang menyewakan. Tapi menyakana orang sewa, kepa tajak belau, tak rental mentang motor. Maka zaman pakan orang makawin, hana yang pesewa perumah. Enggak ada rental isteri. Yang jet bonceng urinang likut kereta, likut itangan, likut Honda, nyan urinong yang ka bersertifikat karena buku nikah. Tapi sejak urinong je tertukar-tukar tip malam, maka hana perlele tajak belau. Orang punya perlele pakai motor oro Sabtu, oro Ahad, wati perikan tu. Hana gejak belau motor gejak beri pajak tip tun. Gejak servis tip bulan. Gejak arah tip urang. Tinggal kesewa wati perlele nyan bertukar-tukar motor. Uronyo perle Pajero, singoh perle Fortuner, singoh kau pakai Innova Reborn. Kepa tanya belum motor so terawat-rawat. Maka kenapa menurun semangat orang menikah? Karena ada rental istri. Dan makin mudah tajuk anak darah sewa tiap malam free tau. Menyetap sewa motor ialah kaya KTP. Menyetap sewa anak darah menang hai tanya. Maka menurunlah angka pernikahan. Kau fikir je le uragam je. Menyatam kawin yang kenyan tirau promo hanya dah tukar-tukar. Mam menyatam cewek insya-Allah tiap malam minggu je dah tukar. Maka penyebab utama kenapa menurun angka pernikahan kan harga emas. Karena yang menikah karena harga emas meningkat, itu akan terjadi di tahun 2026. Maka Islam ajarkan yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, jangan kalian persulit. Dan mahalnya mas kawin, Islam punya solusi. Apa solusi? Mas kawin tidak harus tunai, boleh kredit, tapi nyo syariat yang hantom terpubut katanya. Maka lemah tatat na orang PD yang kaya wate gem kawin gemutang jename. Nyan harus dimulai oleh orang kaya, be orang kecil. Menyuruh kecil ni mahawa kau. Hana peng-peng kawin. Tapi menyuruh orang kaya makawin jename mutang, hai fikir kau. Maka gem kawin tu Abu Idris umpama je. Saya nikahkan putri saya Fulanah binti Fulin kepada Abu Idris dengan mas kawin 10 mayam emas dibayar cicilan dalam tenor 15 tahun. Saya terima nikah anak bapa Fulanah binti Fulin untuk saya dengan mas kawin 15 mayam emas dibayar dengan tenor 15 tahun cicilan. Yang orang semikir, nah Abu Idris hana pengen kawin 15 mayam je dah bayar.
Hana mungkin nyo pasti kena pelemah syariat dia beri. Maka berkembang, oh jet ngutang lagi. Makanya Rasulullah berikan sebuah peringatan, manistangkaha imra'atan la yuridu wafa'a mahriha yalqallaha yawmal qiyamati wa huwa zanin. Pria manapun yang menikahi seorang wanita dan tidak ada keinginan untuk melunasi mas kawinnya, dia akan temui Allah Ta'ala di hari akhirat nanti dan statusnya adalah pelaku zina. Gema kawin dijab kabul sah. Mas kawin bukan rukun, mas kawin adalah syarat. Nyan be'an tajuk lam akad mutataoh lam akad ana wajib. Makanya tidak ada ulama yang katakan wajib menyebutkan mas kawin. Itu nyobak sebutan je kekaru, putataoh mayam, putataoh gram. Pakai bak barang yang hana perleh katanya. Islam punya banyak solusi. Maka pemikiran untuk membatasi mas kawin 10 mayam 10 gram nyankan pikiran baru sudah dieksekusi oleh Sayyidina Umar 14 abad yang silam. Ketika beliau melihat fenomena mas kawin dinaikkan, bukan harga emas naik tetapi mas kawin dinaikkan, beliau sebagai seorang khalifah datang ke masjid Nabi, naik ke atas mimbar, beliau ucapkan puji dan selawat lalu masuk dalam inti nasihat. Ala fama balu haula'il qaumi yataghalawna fil muhur. Ada apa dengan komunitas masyarakat ini yang menaik-naikkan mas kawin? Gepu mahai-mahai je namai. Andai kata tingginya mas kawin adalah kemuliaan di sisi Allah dan kehormatan dalam pandangan manusia, sungguh wanita yang paling terhormat dan paling mulia adalah Fatimah binti Muhammad, dan tidaklah mas kawin Fatimah binti Muhammad kecuali hanya ad-dar'ul hatim, sebuah perisai yang terbuat dari besi. Nyan yah ge Nabi, kan ketua MPU, kan menteri agama, Nabi. Iyah ganyan presiden, kan geci, kan camat. Tapi nyan anak tulut Rasulullah, mas kawinnya hanya sebuah perisai dari besi, ad-dar'ul hatim. Maka Sayyidina Umar tegaskan, aku tetapkan mas kawin paling tinggi adalah nisab emas. 10 mayam. Nyan 10 mayam. Langsung ucapan Sayyidina Umar ini diinterupsi oleh seorang jemaah perempuan. Kata kurinong paling tepeh. Kendara katuha ke. Beliau bangkit dalam kerumunan interupsi. Ya Amirul Mukminin, ala rislik. Pelan-pelan wahai Tuan Presiden. Lima tuharrimu alaina ma ahallallahu lana. Kenapa engkau batasi, engkau larang-larang hak kami yang sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala? Wa qad qala Allah Ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa qad ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khuzuhu. Apabila kalian ingin menikahi wanita yang lain pengganti istri kalian, dan untuk istri sebelumnya sudah kalian berikan mas kawin qintaran. Qintar ai malun la yuhsa, harta yang tidak terbatas. Dalam bahasa Aceh qintarannya tikuyan. Hana mudum ya. Kalau Allah sudah ta'rif menyebutkan mas kawin qintaran yang tidak terbatas, lalu siapa anda membatasi hak kami hanya sekitar 1 nisab emas? Sayyidina Umar, seorang pemimpin yang bahkan jin ketika beliau melintas terpaksa memilih jalan yang lain. Diinterupsi oleh urina. Medang ngom prabowo, nya menyogejak bajalannya Cik Ipreh lejen bajalan. Apa yang terjadi? Termenung Sayyidina Umar. Akhirnya beliau simpulkan kembali, asabatil mar'atu wa akhta'a Umar. Kabutui pendapat urinongnya, kasalah Umar. Tidak jadi beliau tetapkan batasan mas kawin. Nyai tanya lewitnya ke lebih garang daripada Sayyidina Umar. Di Aceh kata pegat penetapan mas kawin maksimal 10 mayam, 15 mayam umpamanya. Apa yang kita lakukan sekarang sudah pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar, tetapi dibatalkan kembali karena bertentangan dengan syariat pembatasan mas kawin.
Tapi yang seharusnya kita dakwahkan, kita contohkan adalah gemulai oleh para pemimpin, gemulai oleh bupati, gemulai oleh kepala dinah, gemulai oleh geci, gemulai oleh gurai-gurai tanya para ulama. Anak-anak beliau itu dinikahkan dengan mas kawin yang sederhana, jid berkat, supaya malai orang lain. Menyo anak gubernur, anak bupati, jename 10 mayam, tak kejut anak kecil tapi 15 mayam. Menyo anak ulama, anak abu, katiploh mayam jename, tak kejut tanya tengku menasah tapi 15 mayam. Maka yang kita perlukan contoh, bukan aturan. Tapi kita senang mengatur, bukan memberikan contoh. Maka jilan dari pun kan lemploh i-nya, nya lemah contoh orang plastik yang lemsak ke dalam badung. Bahkan an-nadhafatu minal iman itu bukan hanya kata, itu praktik. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Tak pubul. Teka dia anak darah alam kat truk watai lam kawin. Menyetruk calon dinto yang kat idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang melamar kepada kalian seorang pria yang kalian rida agama dan akhlaknya, nikahkan segera. Lempu murah je namanya. Mentang banyak. Lah SMP bro. Kajit menikah beragama hana gebili menteri agama. Gahlam ti kurang lahtun. Untuk mengkawin disyaratkan ti kurang lahtun. Menyam cewek anak payah. SD ke jam cewek. Nyendum relah nang gerau dia. Nyendum dekat. Seharusnya kita mulai memberikan contoh dan keteladanan. Nya ternyata makin anak raja, makin anak ulama, makin mahal je dah baik. Itu orang lain. Kita haus contoh keteladanan. Makanya Rasulullah idza amara bi syai'in bada'a bi nafsi. Kalau beliau memerintahkan sesuatu, beliau mulai pada diri sendiri lebih dahulu. Itanya tayuga. Amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi. Famastaqamtu idza famasqawli lakastaqimi. Aku suruh kalian berbuat kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukan. Panina betul habalun laganya dan hana mungkin akan diikuti. Maka tayuga bawai tapubut. Kita perlukan contoh bukan aturan. Maka hari ini yang kehilangan bagi kita adalah akhlak keteladanan, dan yang lebih pada Rasulullah adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka keteladanan beliau di bulan Ramadan, beliau tidak bermalas-malasan. Di bulan Ramadan Rasulullah memulai perang Badar. Hana gejak tunda perang gara-gara tengah puasa. Hana gejak kirim surat kepada Abu Sufyan, Abu Jahal dan Abu Lahab, oleh hero abu-abu yang hentam diundang bahkan tu MPU. Nyo tak tunda le perang berhubungnya kaitan mong Ramadan untuk tak perang malih puasa 6. Tidak, justru di bulan Ramadan, di hari Jumat tanggal 17 pecah perang Badar. Itu menunjukkan bahawa puasa menjadi semangat juang. Dan yang kedua, malamnya dihidupkan oleh beliau dengan aktivitas ibadah. Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan sebenarnya adalah tahajud. Qiyamul lail di luar Ramadan. Getengut ile gebedah baru sembahyang. Dan ingat, Nabi tidak mempromosikan qiyam Ramadan secara berlebih-lebihan. Menyata baca dalam sejarah, di malam Ramadan Nabi keluar di rumah tengah malam, jauful laili, berjalan sendiri. Nyan bek terpegah gepakat sahabat. Perumoh hana gepakat, anu hana gepakat, melintai hana pakat, cucu hana pakat, gerau gejak. Kalaulah bukan karena di masjid Nabi ada sahabat-sahabat yang numpang tidur dari kalangan ahlus suffah, sungguh salat malam Rasulullah di masjid tidak ada yang tahu. Nyandum sederhana gepegat di Nabi. Kitanya jauh hari sebelum Ramadan kata susun jadual di Masjid Al-Falah Sigli. Ramadan malam pertama yang jadi imam sipulan, yang jadi penceramah sipulin terpublikasi. Nabi sederhanakan malam Ramadan, hana gepakat urang metikan gerau saja. Beberapa orang yang hadir ini bercerita, rupanya Nabi tengah malam Ramadan pergi ke masjid. Informasi ini terdengar ke beberapa orang, mereka buktikan, ternyata benar.
Malam besoknya watakatharu, ramai jamaah. Oh, kekekalan ramai jamaah. Malam keempat Nabi tidak keluar. Sampai waktu subuh beliau katakan, laqad alimtu sani'akumul lailah. Aku tahu aktivitas kalian semalam. Kalian tunggu aku keluar untuk salat. Wa ma mana'ani minal khuruji illa anni khasyitu an tufrada alaikum fata'jazu. Tidak ada halangan untuk aku keluar semalam. Lalu kenapa aku tidak keluar? Kecuali karena khawatir bila 4 malam berturut-turut aku keluar, Allah fardukan salat ini dan kalian tidak mampu. Maka instruksi beliau kepada para sahabat, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Salatlah kalian sahabat-sahabatku di rumah masing-masing. Maka sejak saat itu tidak ada lagi aktivitas salat malam bulan Ramadan di masjid sampai Rasulullah wafat. Padum tahunnya 8 tahun. Hanya tahun pertama sempat 3 malam. Diganti oleh Abu Bakar 2 tahun masa khalifah beliau. Enggak ada cerita salat malam di Masjid Nabawi yang jadi imam si fulan, yang jadi penceramah si pulin. Sampai wafat Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kebijakan beliau, malam-malam sebelum tidur beliau sidak, duit-duit. Sembahyang Isya di masjid beliau imam. Selesai solat Isya bubar. Tapi ketika beliau akan tidur, beliau keliling patroli. Saya yang golong pejubu, saya yang golong cengat, pakan hana pejubu, pakan hana cengat. Dan beliau perhatikan di masjid ternyata ada aktivitas. Begitu beliau masuk, ternyata di dalam masjid fa idzahum auza'un mutafarriqun, orang salat terpisah-pisah. Karena mereka sudah kembali ke masjid, maka akhirnya sebagai khalifah beliau fasilitasi. Beliau katakan kepada Tamim Ad-Dari, asisten beliau, inni ra'aitu law jama'tuhum ala imamin wahidin lakana ahsan. Andai kata mereka kita arahkan dipimpin salat oleh seorang imam, sungguh lebih baik. Maka ditunjuklah imamnya, ada Ubay bin Ka'ab dan ada Tamim Ad-Dari. Malam besok beliau sidak lagi. Ternyata mereka sudah laksanakan perintah ini berjamaah seorang imam. Maka keluarlah pernyataan yang monumental ini, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling bagus yang seperti ini. Yang menyokong pegah bid'ah paling bagus, sudah pasti Sayyidina Umar bukan golongan Salafi dan Wahabi. Bahkan karena menurut Salafi dan Wahabi kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Nyo Sayyidina Umar yang pegah bid'ah yang paling bagus seperti ini. Tapi yakinlah itu bid'ah secara lughawi, bukan bid'ah secara istilahi. Kenapa? Karena Khulafaur Rasyidin diberikan cek kosong oleh Rasulullah untuk menulis syariat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihi bin nawajis. Ikuti oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Pegang dengan kuat, gigit dengan geraham kalian. Dan Nabi belum tahu siapa yang ajakkan jadi khulafaur rasyidin. Tapi beliau katakan, selama dia masuk kategori khulafaur rasyidin, apapun sunnahnya kalian pegang. Maka di zaman Abu Bakar beliau buat bid'ah. Pebid'ah Abu Bakar mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu bundel. Setelah perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kazzab, 70 orang sahabat Nabi yang hafid Al-Quran syahid. Gejak Sayyidina Umar menemui Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, 70 orang sahabat Nabi yang hafal Quran syahid. Nyo Quran mushaf yang sudah ada harus kita kumpulkan, jangan sampai Al-Quran itu hilang. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Aba Hafsin, wahai Umar, kalau engkau minta aku untuk gotong royong memindahkan bukit Uhud, lebih mudah aku terima daripada melakukan bid'ah ini. Apa bid'ahnya? Jak pesawat Quran yang hantu ngepubut bangsa Nabi. Tetapi untung Sayyidina Umar bersikukuh, kekeh beliau tidak patah arang. Beliau datang lagi, fansyaraha sadru Abi Bakrin, sampai Abu Bakar terima saran tersebut. Maka terkumpullah mushaf Al-Quran dan dibentuk panitia 10 yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Di masa Sayyidina Utsman gepegat bid'ah. Azan Jumat itu sekali di masa Rasulullah, sekali di masa Sayyidina Abu Bakar, sekali di masa Sayyidina Umar. Sampai di masa Sayyidina Utsman beliau berinisiatif untuk menjadikan azan Jumat 2 kali. Bid'ah.
Tetapi karena yang lakukannya Khulafaur Rasyidin itu sunnah, maka di masa Sayyidina Umar beliau jadikan bid'ah salat malam bulan Ramadan di masjid. Pertanyaan yang maksud bid'ah di Sayyidina Umar bak malamnya? Apakah pelaksanaannya di masjid padahal Nabi suruh salat di rumah? Ataukah pelaksanaannya berjamaah padahal Nabi suruh salat sendiri-sendiri? Ataukah pilihan waktunya di awal malam sebelum tidur padahal Nabi contohkan setelah bangun tidur di tengah malam? Ataukah pelaksanaannya dalam jumlah 20 rakaat padahal yang Nabi contohkan 8? Ataukah keempat-empatnya sekaligus? Maka ubina gure-gure gedenya yang pegah tarawih 20, tidak pernah ada kitab fikih yang katakan tarawih 20 karena Rasulullah menyuruh 20. Semua kitab fikih yang katakan 20 berdasarkan praktek para sahabat di masa Sayyidina Umar sampai sekarang di negeri Mekah 23 rakaat. Maka semuanya mungkin bid'ah. Tapi ada sebuah penegasan. Seharusnya salat tarawih masuk waktu seperempat malam. Masuk waktu tarawih seperempat malam. Tekedi malamnya 10 jam dari poh 7 ke poh 5. 10 bagi put 2 jam setengah. Menyo maghrib poh 7 2 jam setengah. 8 sekurang setengah. Seharusnya tarawih masuk waktu jam setengah 10. Itunya setengah 10 ka Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin. Kabih tarawih. Maka kita baca dalam kitab-kitab ditulis oleh para ulama, mereka yang salat tarawih sebelum seperempat malam sah tarawih, tetapi tidak melaksanakan qiyam al-masnun yang disyariatkan di dalam agama. Hana gesetat Nabi, hana gesetat Sayyidina Umar. So kita hawarawaga. Pokoknya berbagah selesai. Maka beroyo, semakin lama salat malam bulan Ramadan semakin tidak menarik. Kenapa? Karena kita belum selesai. Maka lentanyong bawa dan itanya pidinya orang habis umur kan tak pegat kenduri. Nah, nak kenduri itu le 5 7 10 40. Pertanyaan lam bulan Ramadan hana orang mati bidi. Nyan orang yang habis umur bulan Ramadan poh gedung tak pegat kenduri. Cak urang. Ilan berkelam dan jak bakan duri. Kenduri tun. Nyan dari maghrib sembahyang maghrib baru mohnya baca apa jo kenduri selesai puas tengah kurang. Mamanya bulan Ramadan puas tengah kurang selesai. Ibang Isya pukul 8 hanya deh kenduri. Tak pegak kenduri awal makarat. Tak preh le tarawih ke telat. Tak pegak cauro itakat. Agama berikan kemudahan, ia siru mudahkanlah. Maka tegedi puas kurang tak mulai bang Isya. Bandung jalan but. Tapi Bandung dayah yang lawitnya semayang Isya poh kurang, ban bulan Ramadan dapat poh kurang leleh dekat. Yang tengkunya cik kata sat, jauh bawah pada semayang. Yang berakan ganya poh kurang kebang tua ke. Maka na'udzubillah, yassiru wala tu'assiru. Maka tepung mudah. Menyakuna tanyang poh padu mangat raweh bau rinang tanyang. Urinang yang hek magun menjelang maghrib buka puasa. Urinang yang ditanya buka puasa mentang gerah pinggan. Gah lama beh gerah jadau kai bang. Maka dia orang terlewat resah urinang biar sahab tu. Ani mana ulang. Kepa dia putus asa. Mi tenang dia sehat. Cita pegat puasa kurang senang hati urinang. Yang kena nonton sinetron ke habis sinetron. Yang kena je kopi ke leh je kopi. Yang kena mupat ke leh dah mupat. Menyapah si kurang yang akan selesai bandum hajat. Maka insya-Allah orang tidak buru-buru mau pulang salat tarawih. Tenang ni, yang bit tarawih yang per rakaat istirahat, per rakaat istirahat, per rakaat istirahat. Jino terputun tarawih ber-20, wajib ada 20. Kenapa? Karena ada istirahat. Lentanyang orang neci tunjuk sebuah tempat di PD yang semayang tarawih 20 yang nak istirahat. Kenapa? Leh 2 rakaat salam fadlan min Allah wa ni'mah. Leh 2 rakaat salam subhanal malikil ma'bud. Ana istirahat. Maka yang benar istirahat lagi anu metikula 9.30 istirahat. Apa makna istirahat? Waktu bebas tidak diatur kegiatan. Yang mau lanjut duduk belajar di kelas silahkan. Yang mau keluar mau jajan silahkan. Yang mau olahraga lompat-lompat silahkan. Nyen istirahat lah. Maka lagi tong putuk
Untuk nak gaya bebas. Gaya bebas itu silahkan semua gaya. Gaya bebas. Oh, hidup hai gaya bebas. Teruk buat bebas seragam jempol mandung. Itu menunjukkan sudah tidak ada lagi makna kebebasan. Maka coba kita formulasikan ulang sembahyang malam kita bulan Ramadan agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan menumbuhkan semangat kembali di generasi muda. Baik sampai tarawih habis bab kita nyumantam, hanali ba anak, hanali ba cucu tanya tengah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar provokasi dari tuan. Gaji kita temukan tu insya-Allah karena gahlam dan juga gubernur. Maka jangan lupa ke depan pilih saya. Demikian dari saya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.